Viral duel antar pelajar di Jalan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Pasutri pencuri motor bawa anak ditetapkan sebagai tersangka. Diduga korupsi lahan PT PN 1, 2 pejabat BPN menjadi tersangka. Ketahuan merokok siswa SMA Negeri 1 Cimarga diduga dianiaya kepala sekolah. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal, senang sekali kami hadir menemani Anda program yang menyajikan informasi kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Arif Rifai selama 1 jam ke depan, inilah catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa, belasan pelajar terlibat duel dengan tangan kosong di tengah Jalan Raya Dharma Wangsa 12 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Aksi duel yang mengganggu aktivitas warga itu viral di media sosial. Diduga akibat saling ejek di media sosial, 2 kelompok pelajar yang berbeda sekolah terlibat tawuran di tengah Jalan Dharma Wangsa 12 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tawuran terjadi setelah kedua kelompok membuat janji di media sosial untuk bertemu di lokasi tawuran. Dari video amatir dan keterangan warga, aksi baku hantam dari 2 kelompok pelajar ini hanya menggunakan tangan kosong. Meski begitu, aksi duel tersebut tetap saja membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi dan aktivitas warga menjadi terganggu. Bang, pas saya lihat aktivitas emang nggak ada yang bawa barang, saya lihat cuma tangan kosong doang. Bang, itu yang abang yang tahu, itu tawurannya antar pelajar atau? Pelajar sih. Berapa banyak bang pelajar? Hampir lebih dari Belasan ya? Ya belasan lah ada, belasan orang ada. Bawa kendaraan motor? Bawa motor semuanya, dari arah sini, dari arah sana juga cuma belasan. Itu aja. Bawa senjata tajam? Kalau yang saya lihat sih enggak. Nggak bawa ya? Ya mungkin kalau yang saya lihat. Warga yang gerah dengan aksi para pelajar tersebut akhirnya membubarkan paksa hingga para pelajar kocar-kacir melarikan diri. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pelaku pencurian sepeda motor yang membawa istri dan anaknya ditangkap aparat kepolisian Polsek Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi menetapkan pelaku dan istrinya tersebut sebagai tersangka. Aksi pasangan suami istri ini viral di media sosial usai ketahuan mencuri sepeda motor di Jalan Perjuangan, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polsek Babelan menetapkan N, suami berusia 34 tahun, dan U, istri berusia 20 tahun sebagai tersangka. Keduanya mencuri motor milik seorang jamaah yang sedang sholat di sebuah musola. Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Senin 13 Oktober 2025 dini hari. Pelaku yang berboncengan dengan sang istri sembari membawa anaknya yang masih berusia 4 tahun, merusak kunci kontak motor korban kemudian membawa lari. Namun naas saat akan kabur, tersangka dipergoki warga dan langsung diamankan. Menurut Kapolsek Babelan, Kompol Wito, dari hasil penyelidikan, pasangan ini sudah berkali-kali melakukan aksi serupa, bahkan di luar wilayah Babelan. Keduanya mengaku nekat mencuri karena terdesak kebutuhan ekonomi dan anaknya yang sedang sakit. Mereka memiliki 4 anak, masing-masing berusia 1, 3, 4, dan 9 tahun. Akan melakukan rilis terkait dengan kasus pencurian kendaraan bermotor roda 2, yang mana pelaku dari kejadian ini adalah seorang suami dan istri. Untuk kejadian, waktu kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2025 pukul 06.00. Adapun TKP yaitu di parkiran musola Kampung Ujung Harapan, RT 04, RW 04, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Adapun barang bukti yang sudah diamankan berupa 1 unit sepeda motor vario warna hitam tahun 2011 Nopol 3377 FFM. Juga 1 Honda Vario warna ungu dan 1 paket cuci letter
T ya, yang akan digunakan pelaku untuk melakukan perbuatannya. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh pelaku adalah mereka berdua suami istri membawa anaknya berboncengan keliling, kemudian mencari sepeda motor yang terparkir. Setelah itu istrinya ada di motor bersama anaknya yang berusia 4 tahun. Kemudian suaminya melakukan aksinya mengambil sepeda motor yang terparkir milik korban. Kemudian dituntun sepeda motor yang nanti akan di-step, dibawa kabur dan akan dicuri untuk dijual. Kemudian perbuatan pelaku diketahui oleh warga dan langsung diamankan dan langsung menghubungi Polsek Babelan Polres Metro Bekasi, langsung cek ke TKP dan melakukan pengungkapan dan penangkapan untuk dilakukan pengembangan. Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Unit Reskrim Polsek Babelan Polres Metro Bekasi, perbuatan pelaku bukan hanya satu kali, ya, tetapi ada beberapa kali, termasuk TKP-nya di luar Polsek Babelan. Alasan untuk mencuri karena suami istri ini mempunyai 4 orang anak yang berumur 1 tahun, kemudian 3 tahun, 4 tahun dan 9 tahun, dan anaknya yang kecil ada sakit, mengalami sakit panas. Untuk istri pelaku gimana nih? Melakukan penahanan atau gimana? Untuk istri pelaku ya kita tetap lakukan jadi tersangka, ya. Kemudian dengan jaminan keluarga kita lakukan penahanan karena mengingat masih punya anak umur 1 tahun yang saat ini sedang sakit dan dijamin oleh Pak RT, Pak RW yang ada di lokasi mereka tempat tinggal dan juga lingkungan. Kebetulan ini juga kita ada korbannya, ya, Pak Guru yang hadir juga di sini. Pasal yang disangkakan adalah 363 atau pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman paling lama adalah 7 tahun penjara. Untuk profiling pelaku sendiri apa? Pengangguran atau pekerjaan? Yang mereka tidak bekerja. Alasan saat diperiksa seperti itu. Namun demikian masih kita terus dalami apakah alasan itu benar atau tidak, tetap masih kita dalami dalam Pak Panit Reskrim terus-menerus untuk melakukan pendalaman dari perkara ini. Pelaku sendiri ngakunya warga di Ujung Harapan atau Babelan. Besar ekonomi Pak. Memang lari balik. Ya karena malam itu saya tiba-tiba tertidur terus kaget, anak saya yang 4 tahun itu 2 tahun tiba-tiba mendesak ini kejang-kejang. Ya sekitar jam 3-an, jam 3 jam 4 dari sekolah saya nggak ada uang, nggak ada apa. Ya karena terpaksa, ya pas subuh itu juga terpaksa istri saya lihat istri untuk ini bekerja ini, ngambil ini buat berobat Pak. Emang kamu udah siapkan apa? Karena ada tertembak selama ini. Sebelumnya belum siap sih, karena kan mereka sebelum dulu tentang ini. Nah ini udah kamu siapkan yang kuncinya? Ya karena udah ada jok motor, ya nggak siap-siap juga karena ada kunci, saya udah ada jok motor aja, kalau siap dorong. Dan itu ada itu kunci T-nya? Ya sebelumnya memang ini sih udah ada di motor. Dalam selama ini profesi apa? Saya bekerja sistem Pak. Sistem Sambil nyolong? enggak, sistem saja. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepolisian yang telah bertindak cepat dan merespon laporan warga atas kehilangan atau perencanaan pengambilan motor kami yang terjadi pada hari Senin, yaitu pada waktu sholat subuh, dan pelaku diketahui oleh warga akhirnya tertangkap dan dibawa ke rumah Pak RT.
Meski ikut ditetapkan sebagai tersangka, penyidik memutuskan untuk tidak menahan sang istri dengan pertimbangan kemanusiaan. Kebijakan penangguhan penahanan ini dijamin oleh keluarga serta RT dan RW setempat, mengingat anak tersangka masih kecil dan salah satunya sedang sakit. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti sepeda motor dan kunci letter T. Atas perbuatannya, keduanya dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ridwan, kontributor Simpo TV melaporkan. Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menetapkan 2 pejabat Badan Pertanahan Negara atau BPN menjadi tersangka dalam dugaan kasus korupsi lahan PTPN 1 Regional 1 Selasa 14 Oktober 2025 malam. Kedua pejabat BPN yang kini ditetapkan sebagai tersangka, masing-masing Kepala Kantor BPN Sumut periode 2022-2024 berinisial ASK dan Kepala Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang inisial ARL. Penyidik menetapkan keduanya setelah menemukan alat bukti yang menjerat keduanya dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pengolahan dan penjualan serta pengalihan aset milik PTPN 1 Regional 1 oleh PT Nusa 2 Propetindo melalui kerjasama dengan PT Citraland seluas 8.077 hektar. Kasipitsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhammad Jeffrey dalam keterangan persnya mengatakan, selain ditetapkan sebagai tersangka, kedua pejabat BPN tersebut ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Tanjung Kusta Medan. Dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi lahan milik PTPN 1 Regional 1 ini, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya. Untuk perbuatan para tersangka saat ini akibat adanya penyalahgunaan kewenangan. Dan dari hasil pendalaman kita selama melakukan penyidikan secara maraton, ditemukan 2 alat bukti yang cukup untuk menjerat para tersangka. Saja itu. Nanti akan kita sampaikan pada saat persidangan. Kalau dari untuk kemungkinan ke depan akan ada tersangka baru dan tersangka lainnya. Kedua tersangka yang telah mengenakan rompi tersebut diboyong ke Rutan Tanjung Kusta Medan menggunakan mobil tahanan milik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, siswa SMA Negeri 1 Cimarga Kabupaten Lebak mendadak ricuh lantaran salah seorang siswa yang diduga dipukul oknum kepala sekolah mereka akibat ketahuan merokok di belakang sekolah. Kejadian tersebut terjadi saat jam istirahat pada Jumat 10 Oktober 2025 siang. Beginilah video amatir suasana di Sekolah Menengah Atas Negeri Seman 1 Cimarga yang berlokasi di Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten, yang melakukan aksi mogok belajar. Para siswa keluar kelas dan melakukan aksi protes terkait adanya kekerasan terhadap salah satu siswa yang diduga dilakukan oleh oknum kepala sekolah. Menurut keterangan sejumlah saksi mata di lokasi, aksi pemukulan itu terjadi di ruang kepala sekolah. Awalnya korban berinisial IN dipanggil untuk diberikan teguran. Namun tanpa alasan jelas, oknum kepala sekolah malah mengamuk dan memukul korban berkali-kali hingga pingsan. Ratusan para siswa yang menyaksikan kejadian tersebut sontak berhamburan ke halaman sekolah. Mereka kemudian menggelar aksi spontan menolak kekerasan di lingkungan pendidikan. Dengan lantang, ratusan siswa meneriakan yel-yel. Aksi protes itu berlangsung damai namun penuh emosi. Beberapa guru terlihat mencoba menenangkan massa. Sebagian siswi yang menyaksikan kejadian sempat pingsan. Sementara korban dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan medis. Salah seorang siswa menuturkan jika kejadian tersebut terjadi di belakang sekolah saat mereka sedang tengah asik merokok. Tiba-tiba pihak sekolah memberogoki para murid, mereka pun langsung membuang rokok tersebut. Pihak kepala sekolah yang emosi langsung menendang para siswa yang ketahuan merokok hingga pingsan. Terus saya di belakang warung itu merokok. Gak lama ketemu kepala sekolah. Otomatis saya kaget. Lari, membuang rokok. Terus rokoknya disuruh dicari sama kepala sekolah, ketemu. Di situ kata kepala sekolah, bohong katanya. Tadi udah lihat katanya rokoknya. Suruh ketemu aja. Jadi ini ya. Di situ nggak ada, nggak ketemu. Terus itu, udah lama kepala sekolah emosi. Saya tendang sekali. Tendang? Iya. Apanya yang tendang? Belakangnya. Punggung? Kaki. Iya. Kepala nggak? Kepala nggak?
itu menekan. Enggak, pas saat ditendang kena nggak ditendang? Kena. Iya. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cimarga, Dini Fitria, membenarkan kejadian tersebut. Saat ia memergoki siswa yang bersangkutan sedang merokok, ia pun menegur siswa tersebut. Namun karena siswa tersebut tidak mau mengakui perbuatannya, padahal menurutnya bukti rokok sudah ada di lokasi. Ia pun kesal hingga mengeluarkan kata kasar dan melakukan kekerasan terhadap siswa tersebut. Ya kita mau kerja aja, kita ASN. Ya kan, kita mah tugasnya melayani, kita berniat melayani, kita kerja aja. Kemarin juga saya koordinasi dengan Wakasek, Bu Emi kan Wakaseknya, Bu Emi tolong share di grup, ada di HP. Bu Emi tolong share, tolong KBM jaga kondusif, tetap seperti itu infonya. Ternyata ya belakang layar anak-anak punya cerita sendiri. Dari Lebak, Banten, Firman Arif, kontributor Simpo TV melaporkan. Seorang pria berusia 43 tahun ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polresta Solo karena mengedarkan sabu yang didapat dari hasil menagih utang kepada rekannya. Inilah Aris Mariono, 43 tahun, seorang tersangka kasus penyalahgunaan narkoba yang diciduk polisi saat berupaya mengedarkan paket sabu dari hasil menagih utang kepada temannya senilai 6 juta rupiah. Lantaran butuh uang untuk biaya perceraian, tersangka Aris menagih utang kepada temannya yang ternyata pengedar narkoba. Bukannya dibayar dengan uang, utang tersebut justru dibayar menggunakan paket sabu dengan berat 5,70 gram yang dibagi menjadi 6 paket. Setelah mendapatkan barang haram itu, pelaku kemudian berusaha mengedarkannya. Namun naas, polisi lebih dulu mengendus dan menangkap pelaku sebelum pelaku berhasil menjualnya. Setelah pelaku, polisi melakukan pendalaman dan mengungkap pemasok sabu yang merupakan teman pelaku berinisial EK tersebut. Kini keduanya telah diamankan petugas. Dari hasil interogasi petugas saat penangkapan, tersangka mengaku bahwa piutang dirinya dengan temannya karena bisnis. Uang tersebut sedianya akan digunakan tersangka untuk biaya perceraiannya. Itu dalam sisa Pak, apa kayu? Pertama kan anunya kayu gitu Pak. Bukan narkoba sebenarnya Pak. Terus sampai mau nyaur utang nggak punya uang gitu? Tidak, jadi bayar utang, ini dibayarin utang. Karena dibayar sabu Pak. Pertama saya nggak mau dikasih sabu itu. Terus? Tapi kenapa mau? Lah karena saya kepepet butuh banget buat pengacara cerai saya tuh Pak. Kasat Narkoba Polresta Solo Kompol Arfia menyampaikan bahwa tersangka Aris ini ditangkap karena hendak mengedarkan narkoba jenis sabu usai menagih hutang temannya. Namun sebelum menjual sabu tersebut, tersangka lebih dulu diamankan oleh petugas. Tersangka mempunyai salah satu mempunyai tanggungan hutang, kemudian akan dibayar dengan menggunakan sabu untuk dijual. Jadi belum selesai menjual, yang bersangkutan sudah tertangkap. Selain mengamankan paket sabu, petugas juga mengamankan pipet kaca berisi sisa sabu, seperangkat alat hisap sabu atau bong, dan sebuah ponsel. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 114 ayat 1, subsidiar 112 ayat 1, dan subsidiar 127 ayat 1, Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang perempuan terlihat menangis sesenggukan usai diduga menjadi korban perampasan motor di kawasan Sumarekon Digital Center, Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat seorang perempuan tengah menangis keras di pinggir jalan akibat diduga menjadi korban perampasan sepeda motor. Peristiwa terjadi di area parkir Sumarekon Digital Center, Gading Serpong, Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Menurut keterangan dalam video, pelaku diduga sempat menodong korban sebelum membawa kabur motor yang digunakan oleh korban. Kejadian ini mengundang perhatian warga sekitar, namun pelaku telah berhasil melarikan diri. Kalesia, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Suasana kawasan Pasar Angso II, Kota Jambi mendadak gempar pada Selasa dini hari 14 Oktober 2025. Seorang pria diduga nekat menyerang seorang pria lain yang disebut sebagai orang ketiga dalam rumah tangganya. Insiden ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Seorang pria ditemukan tergeletak tak sadarkan diri dengan luka serius di bagian dada dan wajahnya. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Pasar Angso II, Kota Jambi pada Selasa 14 Oktober 2025 dini hari. Diduga pria tersebut dianiaya oleh seorang pria lain yang disebut sebagai orang ketiga dalam rumah tangganya. Warga yang mengetahuinya berkerumun berupaya menolong korban yang tidak berdaya. Saksi di lokasi menyebutkan sebelum insiden terjadi, warga sempat mendengar teriakan minta tolong dari seorang wanita.
Warga yang panik kemudian melaporkan kejadian ke kantor polisi. Polisi dari Polsek Telanai-Pura pun kemudian datang dan berhasil mengamankan pelaku penganiayaan tersebut. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Bandar Lampung berhasil mengungkap komplotan pencuri sepeda motor yang nekat menggasak motor dinas milik anggota polisi. Dua pelaku yang berhasil dibekuk masing-masing berinisial HY dan MI, warga kota Bandar Lampung. Keduanya ditangkap petugas pada Rabu 8 Oktober lalu setelah terlibat sejumlah aksi pencurian motor di kota Bandar Lampung. Sementara dua rekan mereka masing-masing yakni berinisial ER dan RI yang saat ini masih dalam pengejaran petugas. Dari hasil penyelidikan, tersangka HY dan ER sudah beraksi di 8 TKP, sedangkan MI dan RI di 4 TKP berbeda. Modus mereka yakni melakukan hunting pada malam hingga dini hari. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Alfred Jacob Tilukai mengatakan salah satu unit yang dicuri komplotan ini bahkan motor dinas anggota Sabhara Polresta Bandar Lampung jenis KLX. Beruntung motor tersebut dilengkapi GPS sehingga petugas berhasil melacak hingga ke wilayah negeri Katon, Pesawaran. Dari pengembangan, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti seperti 6 unit motor yang 4 diantaranya merupakan hasil curian, kemudian STNK dan jaket ojol yang digunakan salah satu pelaku saat beraksi. Awalnya pengungkapan ini para tersangka ini bisa kita amankan berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim TK bersama Ranmor Polresta Bandar Lampung terkait dengan pelaku yang diduga mengambil satu unit motor KLX dinas milik Polresta Bandar Lampung. Di lokasi itu kemudian setelah dilakukan upaya penyelidikan, akhirnya kemudian ditangkap dan di saat itu ditemukan para pelaku ini. Dan kemudian dikembangkan sehingga kemudian kita bisa mengungkap dan mengambil barang bukti yang ada. Sementara saudara M sendiri berdasarkan penyidikan sementara yang bersangkutan sudah melakukan sebanyak 4 TKP. Jadi kalau saudara H tadi 8 TKP, sementara saudara M 4 TKP. Saat ini keduanya dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Polisi pun masih memburu 2 pelaku lain yang melarikan diri. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria berinisial C warga Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten, tewas ditikam adik tirinya sendiri. Korban mengalami luka di kepala, leher, dan juga punggung. Aksi sadis itu diduga dipicu emosi pelaku yang tersinggung dengan perkataan korban. Beginilah kondisi di lokasi kejadian saat warga digegerkan dengan insiden pembunuhan sadis yang dilakukan oleh seorang adik tiri terhadap kakaknya sendiri. Peristiwa terjadi di Kampung Sepang Susukan, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Serang, Banten. Korban berinisial C tewas ditikam berulang kali oleh adik tirinya berinisial EP hingga mengalami luka parah di bagian kepala, leher, dan punggung. Kejadian berawal saat keduanya terlibat cekcok di dalam rumah. Pelaku yang tersinggung dengan ucapan korban tak kuasa menahan emosi dan langsung menyerang menggunakan senjata tajam. Usai menikam, pelaku langsung melarikan diri, sementara korban yang bersimbah darah dilarikan ke rumah sakit Derajat Prawira Negara untuk mendapatkan pertolongan, namun naas nyawanya tak tertolong. Polisi mendapat laporan langsung mendatangi tempat kejadian dan berhasil mengamankan pelaku tak lama setelah kejadian. Sementara jenazah korban sudah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Nah, di sini korban diketahui atau berinisial daripada CC, umur 35 tahun. Sedangkan pelaku diduga yaitu saudara EP, inisial 28 tahun, di mana pelaku sendiri merupakan adik tiri dari korban. Untuk sementara hasil pemeriksaan bahwasannya sebelumnya itu memang terjadi, yaitu pada hari Jumatnya itu terjadi cekcok keduanya. Hari Jumatnya, di mana pada waktu itu korban sempat memaki dan mengancam pelaku serta mengajak duel.
Pelaku ya bisa kita amankan setelah kejadian, tetapi memang pelaku sendiri karena memang pada waktu itu pada saat kejadian korban sempat melakukan perlawanan dan pelaku sendiri sedang dalam perawatan karena mengalami luka. Pasal yang kami sangkakan dalam hal ini itu pasal tentang pembunuhan berencana, yaitu pasal 340 KUHP, di mana ancaman hukumannya yaitu dihukum mati atau penjara seumur hidup atau sekurang-kurangnya penjara selama 20 tahun. Pelaku EP terancam dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari Serang, Banten, Firman Arif, kontributor Simpo TV melaporkan. Dua pengedar narkoba jenis sabu dibekuk Satres Narkoba Polres Serang di dua lokasi berbeda. Dari kedua pelaku, petugas berhasil mengamankan puluhan paket sabu siap edar yang sudah dikemas dalam plastik kecil. Dua pengedar sabu masing-masing berinisial BG dan DH alias Aceng, warga Serang, Banten, dibekuk warga Satres Narkoba Polres Serang di dua tempat berbeda. Penangkapan pertama dilakukan di lingkungan Legok Sukmajaya, Serang, Banten saat pelaku BG tengah menunggu pembeli yang akan mengambil barang haram pesanannya. Tak lama, tim kemudian bergerak ke kawasan industri Pancatama, Desa Luwilimus, Kecamatan Cikande untuk menangkap tersangka DH. Dari kedua tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan 26 paket sabu siap jual yang dikemas dalam plastik kecil dan disimpan di dalam bungkus rokok. Polisi juga mengamankan handphone serta 1 unit timbangan digital yang digunakan untuk menakar sabu. Kami dari Satres Narkoba Polres Serang telah mengamankan 2 orang berinisial B dan D di 2 TKP yang berbeda. TKP yang pertama yaitu di daerah Pancatama, daerah Cikande, Kabupaten Serang. Yang kedua itu TKP di daerah Legok, Kota Serang. Adapun barang bukti yang kita amankan di TKP yaitu kurang lebih dari 2 TKP itu ada hampir 24 bungkus klip kecil dengan berat bruto kurang lebih 6 gram. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 Jungto pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Dari Serang, Banten, Firman Arif, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 orang warga tewas, 1 orang mengalami kritis usai duel di kawasan Banjar Tebu, Desa Songan, Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Diduga duel pemuda itu akibat sengketa lahan parkir. Inilah suasana di RSUD Bangli pasca duel berdarah warga di Banjar Tebu, Desa Songan, Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Pihak keluarga terlihat histeris saat mengetahui anggota keluarganya menjadi korban dari perkelahian tersebut. Direktur RSUD Bangli, Idewa Gede Oka Darsana, menjelaskan pihaknya menerima 2 orang pasien yang diantar keluarga dengan menggunakan mobil pick-up. Pasien tersebut yakni Iketut Kartawa, 50 tahun, dan Jero Sumadi, 47 tahun, asal Banjar Tebu, Desa Songan. Saat tiba di rumah sakit, keduanya telah meninggal. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, Jero Sumadi meninggal dunia akibat luka terbuka di bagian perut dengan usus terburai. Sementara Ketut Kartawa meninggal dunia luka akibat terbuka di kepala bagian depan dan luka terbuka di lengan bawah kanan. RSUD Bangli juga kembali menerima pasien atas nama Iwayan Ruslan, 53 tahun, yang mengalami luka terbuka dengan patah tulang di siku kiri dan luka tusuk di perut, dan hingga kini masih mendapatkan perawatan intensif dari petugas medis. Dapatkan penanganan di UGD, yang 2 orang sudah dinyatakan meninggal, kemudian langsung diarahkan menuju kamar jenazah atau unit IKF dari Rumah Sakit Umum Daerah Bangli. Kemudian 1 pasien yang mengalami luka karena masih perlu penanganan untuk dilakukan tindakan selanjutnya, tindakan pembedahan. Hingga kini motif dibalik peristiwa duel berdarah tersebut masih dalam proses penyelidikan. Namun sejumlah sumber mengatakan jika bentrok antara 2 kelompok warga itu dipicu persoalan lahan parkir di kawasan wisata sekitar Gunung Batur. Selain penanganan di lapangan, Polres Bangli juga melakukan langkah-langkah pencegahan dengan berkoordinasi bersama tokoh masyarakat, keluarga korban, dan keluarga pelaku agar situasi tidak berkembang menjadi konflik sosial. Personil juga ditempatkan di sekitar lokasi kejadian untuk memastikan keamanan masyarakat tetap kondusif. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Simpo TV melaporkan.
Satres Narkoba Polres Cimahi menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat produksi tembakau sintetis di kota Cimahi, Jawa Barat. Dari penggerebekan tersebut, polisi mengamankan 3 remaja, 1 diantaranya berstatus pelajar di salah satu SMA di kota Cimahi. Inilah detik-detik petugas Satres Narkoba Polres Cimahi membongkar sindikat pengedar tembakau sintetis di sebuah rumah di kawasan kota Cimahi, Jawa Barat. Dalam penggerebekan tersebut diamankan 3 pelaku yakni ABS, MNF, dan ALR. Tersangka ABS belajar meracik barang terlarang itu dari media sosial YouTube. Dari hasil racikannya menghasilkan 100 gram tembakau sintetis siap edar dan dapat menghasilkan omset sebesar 10 juta rupiah dari sekali racikan. Kapolres Cimahi AKBP Niko Adiputra mengatakan produksi tembakau sintetis itu dimulai sejak 3 bulan lalu. Untuk memperlancar peredaran tembakau sintetis itu, tersangka merekrut tersangka MNF yang berstatus pelajar di salah satu SMA di kota Cimahi, bertugas untuk menempelkan di 20 titik. Tersangka MNF mengaku dirinya baru 1 bulan bertugas mengedarkan tembakau sintetis. Dari tugas menempelkan tembakau sintetis di 20 titik, ia mendapatkan upah sebesar Rp200.000. Tersangka ini salah satunya masih bersekolah. Sekolah kelas 3 SMA di salah satu sekolah di kota Cimahi. Terhadap yang bersangkutan ditemukan ada beberapa ratus gram terkait tembakau sintetis yang mana si pelajar ini mempunyai tugas diberikan tembakau sintetis yang siap jadi, kemudian untuk ditempelkan di beberapa lokasi, kurang lebih ada 20 titik. Tugasnya adalah untuk menempelkan di 20 titik tembakau sinte yang sudah jadi untuk siap dijualkan, dan juga dia menjualkan hasil produksinya tersebut kepada tersangka ALR, yang akhirnya tersangka ALR juga menjualkan kembali di beberapa konsumennya. Dan perlu diketahui bahwa terhadap tersangka ABS ini, dia belajar untuk meracik sampai dengan bisa memproduksi dari YouTube. Kemudian hasil yang bisa kami hitung sampai dengan saat ini, tersangka memperoleh keuntungan kurang lebih 24 juta masing-masing. Atas perbuatannya, ketiga remaja tersebut dijerat dengan pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun. Dari Cimahi, Jawa Barat, kontributor Simpo TV melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polresta Solo amankan puluhan tersangka penyalahgunaan narkoba. Dari penangkapan yang dilakukan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya sabu seberat 509,08 gram dan pil ekstasi yang berjumlah 146 butir. Inilah para tersangka penyalahguna narkoba yang berhasil diringkus Sat Narkoba Polresta Solo. Para tersangka ini dikler ke Mapolresta Solo setelah sebelumnya ditangkap di beberapa lokasi berbeda. Para tersangka ini merupakan pengedar dan pengguna, di mana beberapa di antaranya merupakan residivis. Dari penangkapan ini, polisi juga mengamankan barang bukti berupa sabu seberat 509,8 gram, 146 butir pil Inex, alat hisap sabu, timbangan digital, dan plastik kecil yang digunakan untuk membungkus sabu. Kasat Narkoba Polresta Solo Kompol Arfian mengatakan, dalam pengungkapan kasus ini, pihaknya mendapat 54 laporan yang masuk dan kemudian dilakukan penindakan hingga akhirnya mengamankan para tersangka yang jumlahnya totalnya mencapai 75 tersangka. Untuk total semua, kami selama kurang lebih 136 hari untuk laporan polisi, totalnya 54 laporan polisi, termasuk yang kita laksanakan joint investigasi dengan Polda. Jadi totalnya 54 laporan polisi, kemudian untuk tersangkanya 75 totalnya, kemudian jumlah BB, sabu sebanyak 559,08 gram, kemudian Inex 146 butir. Untuk rincian tersangka sebelumnya sudah modusnya rata-rata ya untuk tersangka sebagai pengguna maupun sebagai pengedar rata-rata untuk peredarannya melalui map seperti itu. Kini aparat kepolisian juga masih melakukan pendalaman dengan pemeriksaan para tersangka untuk bisa mengungkap jaringan lainnya. Polresta Solo akan terus berkomitmen melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap jaringan pengedar narkoba, sekaligus melakukan langkah-langkah pencegahan di masyarakat. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, kontributor Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, sejumlah warga berhasil menggagalkan aksi pencurian uang dalam kotak infak Masjid Nurul Hasanah di Jalan Kawat 7, Kecamatan Medan Deli, Sumatera Utara. Pelaku sempat diamankan namun akhirnya berhasil melarikan diri. Rekaman kamera CCTV memperlihatkan saat pelaku masuk ke area Masjid Nurul Hasanah dan mendekati kotak infak yang sengaja diletakkan pengurus masjid di teras masjid. Dengan berhati-hati, pelaku merusak kunci gembok kotak infak tersebut. Namun aksinya tidak semulus seperti sebelumnya. Warga yang telah mengintainya sejak lama mengejar sambil memukul pelaku dengan tongkat. Pelaku berhasil kabur meski sejumlah warga lainnya mulai berdatangan setelah mendengar teriakan maling. Erwin, pengurus masjid, mengaku kejadian pencurian uang dalam kotak infak di masjid tersebut sudah sering terjadi. Warga sengaja memancing agar pelaku kembali melakukan aksinya dengan meletakkan kotak infak tersebut. Masuk dia jam 2. Sekitar jam 2, jam 1.52 lah gitu ya kan. Masuk dia. Saya langsung keluar, bawa sebilah bambu. Langsung saya kejar, kebetulan dia udah mau melompat keluar pagar. Dia udah tahu kan, langsung saya pukul. Di situ saya agak safety, kenapa nggak saya tangkap? Sanksi saya di tangan dia ada sebilah pisau ataupun obeng. Mengantisipasi agar kejadian serupa tidak terulang, pengurus dan perkampungan tersebut akan meningkatkan patroli malam dengan mengaktifkan kembali pos kamling. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria yang diduga tersangka pencurian kabel ditemukan tewas setelah menceburkan diri ke aliran Kali Angke, Jakarta Utara. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Seorang pria tanpa identitas tewas usai menceburkan diri ke Kali Angke, Telukung, Jakarta Utara pada Senin 13 Oktober 2025. Petugas gabungan dari Search and Rescue, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Damkar mengevakuasi jenazah tersebut. Korban ditemukan pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat setelah 6 jam pencarian. Korban diduga menceburkan diri sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Korban dievakuasi petugas menggunakan perahu karet dan dibawa ke rumah pompa kapuk, untuk kemudian dibawa ambulans ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Tak ditemukan barang lainnya atau identitas dari tubuh korban. Berdasarkan pantauan, korban memiliki sebuah tato pada bagian perut. Selama proses pencarian dan evakuasi korban, petugas SAR menggunakan jangkar dan juga aqua eye untuk mendeteksi keberadaan korban yang tenggelam. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait identitas dan motif korban menceburkan diri ke kali. Korban kini dibawa ke RCM untuk diautopsi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Asap tebal membumbung dari pabrik pembuatan aksesoris ponsel yang terbakar di kawasan industri Legok, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa 14 Oktober 2025 petang. Banyaknya bahan plastik yang mudah terbakar membuat api mudah membesar hingga nyaris meludeskan tumpukan barang berupa pelindung ponsel di dalam pabrik. Sejumlah karyawan yang sedang bekerja saat itu pun tampak panik dan berlarian keluar menyelamatkan diri lantaran asap tebal disertai kobaran api memenuhi bangunan pabrik. Sebanyak 6 unit mobil pemadam kebakaran dengan kekuatan 30 personel diterjunkan ke lokasi kebakaran. Api berhasil dipadamkan setelah 3 jam proses pemadaman. Petugas damkar mengungkapkan, api pertama kali muncul dari salah satu sudut pabrik. Api kemudian merembet membakar tumpukan kardus berisi pelindung ponsel. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini. Pasalnya pihak damkar dan kepolisian yang datang ke lokasi masih meminta keterangan karyawan dan juga pemilik pabrik. Yang terbakar casing HP. Untuk penyebab awal sampai saat ini masih dalam penyelidikan. Mungkin nanti setelah Jaya 65 ini insya Allah akan kita BAP. Untuk saat ini unit yang terlibat ada 6 unit dari Pos Legok, Pos BSD, Pos Mako Curug. Ya tentunya pasti ada kesulitan Pak. Akses jalan menuju titik api dan asap juga semakin tebal Pak. Meski tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Penyebab pasti kebakaran kini diselidiki Polsek Legok. Mujib Latumai Risa,
melaporkan. Seorang nelayan asal Dusun Lohi, Desa Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku dilaporkan hilang saat melaut. Korban atas nama Abdullah Hatala, 59 tahun, melaut sejak Senin 13 Oktober 2025 pagi, namun tak kunjung kembali meski hari telah malam. Tim SAR gabungan dari Basarnas Ambon, Polairut, BPBD Maluku Tengah bersama warga setempat Rabu 15 Oktober 2025 kembali melanjutkan pencarian. Pencarian dilakukan dengan menyisir rumpon, lokasi kejadian di perairan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Dilaporkan satu kecelakaan kapal yang rugi terhadap satu orang nelayan di sekitar perairan Desa Lohi, Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Informasi pada pukul 08.00 tadi pagi menerima informasi dari salah satu anggota Polair Kabupaten Maluku Tengah bahwa korban pergi melaut sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan saat ini belum ditemukan. Tadi pagi pada pukul 08.00 Basarnas Ambon mengarahkan satu operasi dengan menggunakan area SAR menuju ke lokasi untuk melaksanakan pencarian. Mudah-mudahan sampai dengan hari ini korban bisa segera ditemukan dan bisa diserahkan ke pihak keluarga. Diketahui korban terjatuh dari perahu Kantinting saat memancing ikan di Rumpon pada Senin 13 Oktober 2025 pagi. Lantaran hingga sore hari tak kembali, pihak keluarga dan nelayan setempat lakukan pencarian. Upaya pencarian awal berhasil menemukan perahu Kantinting dan peralatan, namun hingga kini korban tidak ditemukan keberadaannya. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian intensif terhadap korban Rizky Ardiansyah yang dilaporkan hilang saat melakukan spear fishing atau menyelam sambil berburu ikan dengan senapan bawah air di perairan sekitar Kutampi, Nusa Penida, Klungkung, Bali. Selain melakukan pencarian di permukaan air menggunakan rigid inflatable boat, tim SAR gabungan juga berupaya menemukan korban dengan melakukan penyelaman di laut menggunakan perlengkapan diving. 4 orang penyelam diterjunkan di titik koordinat terakhir korban diketahui menyelam. Sayangnya upaya pencarian belum membuahkan hasil lantaran dugaan sementara korban terbawa arus bawah laut. Hal tersebut beralasan mengingat kondisi perairan di sekitar Kutampi yang cukup kuat arusnya. Di metode pencarian yang kami lakukan karena ini diperkirakan korban menyelam menggunakan peralatan selam. Jadi kami melakukan pencarian dengan cara menyelam. Tadi sudah dilakukan 2 kali penyelaman. Sorti pertama 2 orang penyelam, jadi 1 orang dari TNI Pos AL Nusa Penida dan 1 dari Basarnas. Kemudian kami dan rekan-rekan lainnya memantau dari atas rib. Kemudian pada sorti kedua kami dibantu juga dari pihak perusahaan SAG, di mana SAG ini adalah lokasi di mana korban tersebut melakukan aktivitas spear fishing. Jadi SAG ini dia punya penyelam juga karena dia bergerak di bidang water sport juga. Dia melakukan penyelaman juga, ikut membantu kita pada sorti kedua. Jadi 4 orang penyelam turun dari LKP menyisir ke arah barat, itu kurang lebih sekitar 200-300 meter dan kedalaman 25-27 meter. Korban Rizky Ardiansyah sebelumnya turun menyelam ke perairan sekitar Kutampi seorang diri dengan perlengkapan seadanya. Korban hanya menggunakan tabung oksigen, senapan ikan, pemberat, dan celana tanpa baju. Menurut informasi setelah sekitar 15 menit menyelam, korban tak kunjung muncul ke permukaan. Rekannya sempat menunggu beberapa waktu karena tidak ada tanda-tanda keberadaan korban, maka dilakukan pencarian di sekitar lokasi penyelaman. Upaya tersebut tidak membuahkan hasil hingga akhirnya dilaporkan ke tim SAR. Meski cuaca di lokasi pencarian relatif cerah, kecepatan arus bawah laut justru menjadi tantangan utama bagi tim penyelam. Koordinasi juga dilakukan dengan nelayan dan warga setempat untuk memperluas area pengamatan di permukaan air. Korban Rizky Ardiansyah asal Nusa Tenggara Barat sehari-harinya diketahui bekerja di Nusa Penida sebagai mekanik di salah satu bar. Dari Bali, Bagus Raditya, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, belasan pelajar terlibat duel dengan tangan kosong di tengah Jalan Raya Dharma Wangsa 12 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Aksi duel yang mengganggu aktivitas warga itu viral di media sosial.
Diduga akibat saling ejek di media sosial, dua kelompok pelajar yang berbeda sekolah terlibat tawuran di tengah Jalan Dharma Wangsa 12 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tawuran terjadi setelah kedua kelompok membuat janji di media sosial untuk bertemu di lokasi tawuran. Dari video amatir dan keterangan warga, aksi baku hantam dari dua kelompok pelajar ini hanya menggunakan tangan kosong. Meski begitu, aksi duel tersebut tetap saja membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi dan aktivitas warga menjadi terganggu. Bang, pas saya lihat komentar sih emang nggak ada yang bawa barang, saya cuma tangan kosong doang. Bang, itu yang abang yang tahu, itu tawurannya antar pelajar atau? Pelajar sih. Berapa banyak bang pelajar? Hampir lebih dari belasan ya? Iya belasan ada, belasan orang ada. Bawa kendaraan motor? Bawa motor semuanya, dari arah sini, dari arah sana juga cuma belasan. Itu aja. Bawa senjata aja? Kalau yang saya lihat sih enggak. Ya mungkin kalau yang saya lihat. Warga yang gerah dengan aksi para pelajar tersebut akhirnya membubarkan paksa hingga para pelajar kocar-kacir melarikan diri. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pelaku pencurian sepeda motor yang membawa istri dan anaknya ditangkap aparat kepolisian Polsek Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi menetapkan pelaku dan istrinya tersebut sebagai tersangka. Aksi pasangan suami istri ini viral di media sosial usai ketahuan mencuri sepeda motor di Jalan Perjuangan, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polsek Babelan menetapkan N, suami berusia 34 tahun, dan U, istri berusia 20 tahun sebagai tersangka. Keduanya mencuri motor milik seorang jamaah yang sedang sholat di sebuah musola. Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Senin 13 Oktober 2025 dini hari. Pelaku yang berboncengan dengan sang istri sembari membawa anaknya yang masih berusia 4 tahun, merusak kunci kontak motor korban kemudian membawa lari. Namun naas saat akan kabur, tersangka dipergoki warga dan langsung diamankan. Menurut Kapolsek Babelan, Kompol Wito, dari hasil penyelidikan, pasangan ini sudah berkali-kali melakukan aksi serupa, bahkan di luar wilayah Babelan. Keduanya mengaku nekat mencuri karena terdesak kebutuhan ekonomi dan anaknya yang sedang sakit. Mereka memiliki 4 anak, masing-masing berusia 1, 3, 4, dan 9 tahun. Akan melakukan rilis terkait dengan kasus pencurian kendaraan bermotor roda 2, yang mana pelaku dari kejadian ini adalah seorang suami dan istri. Untuk kejadian, waktu kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2025 pukul 06.00. Adapun TKP yaitu di parkiran musola Kampung Ujung Harapan, RT 04, RW 04, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Adapun barang bukti yang sudah diamankan berupa 1 unit sepeda motor Vario warna hitam tahun 2011 Nopol 3377 FFM. Juga 1 Honda Vario warna ungu dan 1 paket cuci letter T yang akan digunakan pelaku untuk melakukan perbuatannya. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh pelaku adalah mereka berdua suami istri membawa anaknya berboncengan keliling, kemudian mencari sepeda motor yang terparkir. Setelah itu istrinya ada di motor bersama anaknya yang berusia 4 tahun. Kemudian suaminya melakukan aksinya mengambil sepeda motor yang terparkir milik korban. Kemudian dituntun sepeda motor yang nanti akan di-step, dibawa kabur dan akan dicuri untuk dijual. Kemudian perbuatan pelaku diketahui oleh warga dan langsung diamankan dan langsung menghubungi Polsek Babelan, Polres Metro Bekasi, langsung cek ke TKP dan melakukan pengungkapan dan penangkapan untuk dilakukan pengembangan.
Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Unit Reskrim Polsek Baperan Polres Metro Bekasi, perbuatan pelaku bukan hanya satu kali, ya, tetapi ada beberapa kali, termasuk TKP-nya di luar Polsek Babelan. Alasan untuk mencuri karena suami istri ini mempunyai 4 orang anak yang berumur 1 tahun, kemudian 3 tahun, 4 tahun, dan 9 tahun, dan anaknya yang kecil adalah sakit, mengalami sakit panas. Untuk istri pelaku gimana? Melakukan penahanan atau gimana? Untuk istri pelaku ya kita tetap lakukan jadi tersangka, ya. Kemudian dengan jaminan keluarga kita lakukan penahanan karena mengingat masih punya anak umur 1 tahun yang saat ini sedang sakit dan dijamin oleh Pak RT, Pak RW yang ada di lokasi mereka tempat tinggal dan juga lingkungan. Kebetulan ini juga kita ada korbannya, ya, Pak Guru, ya, yang hadir juga di sini. Pasal yang disangkakan adalah 363 atau pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman paling lama adalah 7 tahun penjara. Untuk profiling pelaku sendiri apa? Pengangguran atau pekerjaan? Ya, mereka tidak bekerja. Alasan saat diperiksa seperti itu. Namun demikian masih kita terus dalami apakah alasan itu benar atau tidak, tetap masih kita dalami dalam Pak Panit Reskrim terus-menerus untuk melakukan pendalaman dari perkara ini. Pelaku sendiri ngakunya warga di Ujung Harapan atau Babelan. Besar ekonomi, Pak. Emang habis maling? Ya karena malam itu saya tiba-tiba tertidur terus kaget, anak saya yang 4 tahun itu 2 tahun tiba-tiba mulai sakit kejang-kejang, ya sekitar jam 3-an, 3 jam 4 dari sekolah saya nggak ada uang, nggak ada apa, ya kan ke pasar, pas subuh itu juga pasar istri saya lihat istri untuk ini bekerja ini, ngambil ini buat berobat, Pak. Emang kamu udah siapkan apa? Karena ada tertebak. Sebelumnya belum siap sih, karena kan mereka sebelum dulu tentang ini. Nah ini udah kamu siapkan ya kuncinya? Ya karena udah ada jok motor, ya nggak siap-siap juga karena ada kunci, saya udah ada jok motor aja kalau siap dorong. Dan itu ada itu kunci T-nya? Ya sebelumnya memang ini sih udah ada di motor. Dalam selama ini profesi apa? Saya kerja steam, Pak. Steam sambil nyolong? Enggak, steam saja. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepolisian yang telah bertindak cepat dan merespon laporan warga atas kehilangan atau perencanaan pengambilan motor kami yang terjadi pada hari Senin, yaitu pada waktu sholat subuh, dan pelaku diketahui oleh warga akhirnya tertangkap dan dibawa ke rumah Pak RT. Meski ikut ditetapkan sebagai tersangka, penyidik memutuskan untuk tidak menahan sang istri dengan pertimbangan kemanusiaan. Kebijakan penangguhan penahanan ini dijamin oleh keluarga serta RT dan RW setempat, mengingat anak tersangka masih kecil dan salah satunya sedang sakit. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti sepeda motor dan kunci letter T. Atas perbuatannya, keduanya dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ridwan, kontributor Simpo TV melaporkan. Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menetapkan 2 pejabat Badan Pertanahan Negara atau BPN menjadi tersangka dalam dugaan kasus korupsi lahan PT PN 1 Regional 1 Selasa 14 Oktober 2025 malam. Kedua pejabat BPN yang kini ditetapkan sebagai tersangka, masing-masing Kepala Kantor BPN Sumut periode 2022-2024 berinisial ASK dan Kepala Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang inisial ARL. Penyidik menetapkan keduanya setelah menemukan alat bukti yang menjerat keduanya dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pengolahan dan penjualan serta pengalihan aset milik PT PN 1 Regional 1 oleh PT Nusa 2 Propetindo melalui kerjasama dengan PT Citraland
seluas 8.077 hektar. Kasipitsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhammad Jeffrey dalam keterangan persnya mengatakan, selain ditetapkan sebagai tersangka, kedua pejabat BPN tersebut ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Tanjung Kusta, Medan. Dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi lahan milik PTPN 1 Regional 1 ini, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya. Untuk perbuatan para tersangka saat ini akibat adanya penyalahgunaan kewenangan. Dan dari hasil pendalaman kita selama melakukan penyidikan secara maraton, ditemukan 2 alat bukti yang cukup untuk menjerat para tersangka. Saja itu. Nanti akan kita sampaikan pada saat persidangan. Kalau dari tidak menutup kemungkinan ke depan akan ada tersangka baru dan tersangka lainnya. Kedua tersangka yang telah mengenakan rompi tersebut diboyong ke Rutan Tanjung Kusta, Medan menggunakan mobil tahanan milik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, warga yang beraktivitas di sekitar perairan Kutampi, Nusa Penida, Klungkung dibuat tegang setelah seorang pekerja mekanik di salah satu bar dilaporkan hilang saat melakukan kegiatan spear fishing atau menyelam sambil berburu ikan menggunakan senapan bawah air. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian di lokasi hilangnya korban. Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian intensif terhadap korban Rizky Ardiansyah yang dilaporkan hilang saat melakukan spear fishing atau menyelam sambil berburu ikan dengan senapan bawah air di perairan sekitar Kutampi, Nusa Penida, Klungkung, Bali. Selain melakukan pencarian di permukaan air menggunakan rigid inflatable boat, tim SAR gabungan juga berupaya menemukan korban dengan melakukan penyelaman di laut menggunakan perlengkapan diving. 4 orang penyelam diterjunkan di titik koordinat terakhir korban diketahui menyelam. Sayangnya upaya pencarian belum membuahkan hasil lantaran dugaan sementara korban terbawa arus bawah laut. Hal tersebut beralasan mengingat kondisi perairan di sekitar Kutampi yang cukup kuat arusnya. Di metode pencarian yang kami lakukan karena ini diperkirakan korban menyelam menggunakan peralatan selam. Jadi kami melakukan pencarian dengan cara menyelam. Tadi sudah dilakukan 2 kali penyelaman. Sorti pertama 2 orang penyelam, jadi 1 orang dari TNI Pos AL Nusa Penida dan 1 dari Basarnas. Kemudian kami dan rekan-rekan lainnya memantau dari atas rib. Kemudian pada sorti kedua kami dibantu juga dari pihak perusahaan SAG, di mana SAG ini adalah lokasi di mana korban tersebut melakukan aktivitas spear fishing. Jadi SAG ini dia punya penyelam juga karena dia bergerak di bidang water sport juga. Dia melakukan penyelaman juga, ikut membantu kita pada sorti kedua. Jadi 4 orang penyelam turun dari LKP menyisir ke arah barat, itu kurang lebih sekitar 200-300 meter dan kedalaman 25-27 meter. Korban Rizky Ardiansyah sebelumnya turun menyelam ke perairan sekitar Kutampi seorang diri dengan perlengkapan seadanya. Korban hanya menggunakan tabung oksigen, senapan ikan, pemberat, dan celana tanpa baju. Menurut informasi setelah sekitar 15 menit menyelam, korban tak kunjung muncul ke permukaan. Rekannya sempat menunggu beberapa waktu karena tidak ada tanda-tanda keberadaan korban, maka dilakukan pencarian di sekitar lokasi penyelaman. Upaya tersebut tidak membuahkan hasil hingga akhirnya dilaporkan ke tim SAR. Meski cuaca di lokasi pencarian relatif cerah, kecepatan arus bawah laut justru menjadi tantangan utama bagi tim penyelam. Koordinasi juga dilakukan dengan nelayan dan warga setempat untuk memperluas area pengamatan di permukaan air. Korban Rizky Ardiansyah asal Nusa Tenggara Barat sehari-harinya diketahui bekerja di Nusa Penida sebagai mekanik di salah satu bar. Dari Bali, Bagus Raditya, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kegiatan spear fishing atau menyelam sambil berburu ikan memang memiliki resiko tinggi. Untuk itu, para penyelam dan pelaku spear fishing perlu memperhatikan keselamatan saat beraktivitas di laut. Berikut beberapa tips aman saat melakukan spear fishing. Pertama, selalu cek kondisi cuaca dan arus laut sebelum menyelam. Kedua, gunakan perlengkapan keselamatan yang lengkap dan sesuai standar seperti wetsuit, rompi pelampung, tabung oksigen cadangan, dan alat komunikasi bawah air. Ketiga, selalu ajak rekan atau partner menyelam untuk saling mengawasi saat di dalam air. Keempat, pastikan peralatan spear fishing berfungsi dengan baik. Kelima, tentukan batas kedalaman dan durasi menyelam sesuai kemampuan fisik dan pengalaman.
Demikian tips keselamatan saat melakukan spear fishing, kewaspadaan, perencanaan yang matang, dan kedisiplinan dalam mematuhi prosedur keselamatan dapat meminimalkan resiko kejadian kecelakaan di laut. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Arif Rifai pamit undur diri. Sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.